Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi kita akan mempelajari pendidikan agama Islam terkait dengan Asmaul Husna, ya, iman kepada Asmaul Husna. Namun sebelumnya mari kita membaca Al-Quran suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Asmaul Husna, ya, kita sering mendengarkan bagaimana lantunan-lantunan Asmaul Husna itu sangat luar biasa, indah, bahkan menyejukkan hati kita, ya, hati siapapun yang membaca, yang mendengarkan. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu adalah dari dua kata, Asma dan Husna. Ya. Asma itu artinya adalah nama, Husna itu adalah baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang yang bagus. Salah satu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara memahami nama-namanya yang baik, yaitu dengan Asmaul Husna. Apakah sudah menghafal Asmaul Husna? Ya. Karena Rasulullah SAW yang diriwayatkan bersabda, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhal jannah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang membacanya, menghafalnya, ya, maka dakhal jannah, dia akan masuk dalam surga. Mudah-mudahan, ya. Kemudian Asmaul Husna, ya, ini sangat penting sekali untuk kita hafalkan, ya. Dan bukan hanya dihafalkan, tetapi kita jadikan, ya, dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sangat luar, nama-nama yang sangat luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di muka bumi ini, ya. Menurut ilmu tauhid, Asmaul Husna, nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti akan keagungannya, ya. Adapun jumlah Asmaul Husna itu tadi, ya, sebagaimana hadis dikatakan 99. Oke. Sekarang kita masuk kepada kajian Asmaul Husna, ya. Kajian-kajian yang sangat singkat dan sangat mudah. Pertama adalah Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Yang maha mulia. Apakah ada manusia mulia? Ada. Tetapi yang maha mulia hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Al-Karim yang artinya maha mulia, ya. Kemuliaan Allah bersifat sempurna, ya. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemuliaan manusia itu sifatnya adalah fana, ya. Ada manusia yang mulia tetapi tidak maha mulia, ya. Kemudian kesempurnaan sifat Allah bersifat abadi dan terbebas dari sifat cacat, ya. Tidak ada cacat sedikit pun dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber dari segala kemuliaan makhluk, terutama manusia, ya. Jadi dengan mulianya Allah itu menjadi sumber dari segala kemuliaan makhluk. Jadi jangan jangan sombong ketika kita dianggap mulia oleh orang lain, bahwa kemuliaan itu datang dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah Al-Mu'min, ya. Al-Mu'min artinya adalah maha memberi keamanan, ya. Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, sesungguhnya engkau bersama, sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Ini sangat luar biasa sekali
mengisyaratkan bahwa Allah itu menjaga diri kita. Allah memberi keamanan kepada seluruh makhluknya. Tidak satupun makhluk yang tidak terjamin oleh keamanan Allah Subhanahu wa taala. Semut pun, nyamuk pun, dan yang lainnya, itu semuanya Allah jamin keamanannya. Ya, itu ada di dalam surah Al-Hasyr, ya, ayat 23, nanti silakan dibuka. Kemudian manusia yang beriman harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan rasa aman bagi yang beriman kepadanya. Ya. Jadi jaminan Allah bagi orang yang beriman itu akan diberikan keamanan. Orang yang beriman tidak boleh takut, la tahzan, ya, dan juga yang bersedih, ya, dan khawatir. Karena sudah ada jaminan Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama. Yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Wakil, Maha Pemelihara. Allah Maha memelihara alam semesta ini. Siapapun, ya, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lain pun Allah sangat memelihara seluruh makhluk. Allah bersifat memelihara terhadap semua makhluknya, ya. Itu ada di dalam surah Al-An'am ayat 102. Nanti silakan dibaca, ya, silakan dipahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memelihara semua makhluknya dengan sifat-sifat kebaikannya yang lain seperti Ar-Rahman yang Maha Mengasihi, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ya. Itu sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang akan menjadikan, ya, pemelihara, ya, dengan memberikan sifat Rahman dan Rahimnya bagi kita semuanya. Bahkan mohon maaf, non muslim saja Allah masih pelihara, ya, apalagi kita sebagai umat muslim yakin bahwa Allah akan memelihara diri kita. Yang keempat adalah Al-Matin. Apa itu Al-Matin? Yang maha kokoh, ya. Maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala maha kokoh di dalam menguasai dan merajai alam semesta dan seluruh isinya, ya. Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa? Ya, hanya sebagai hamba. Maka Allah, ya, Tuhan satu-satunya yang maha kokoh. Sifat maha kokoh Allah SWT bersifat abadi, tidak akan pernah goyah, runtuh, bahkan hancur. Manusia, bangunan itu ada yang kokoh, tapi ada masanya hancur, ada masanya luluh lantah. Tapi sifat Allah abadi dan tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan atau kekokohan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah Al-Jami' yang maha mengumpulkan, ya. Nanti kita setelah hidup ini, ya, akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu pada mahsyar, akan dikumpulkan, ya, dan Allah maha menguasai itu semua. Al-Jami' maha mengumpulkan semua manusia untuk memperoleh keputusan hari menuju kehidupan abadi, yaitu akhirat. Pada mahsyar kita akan dikumpulkan dan kita akan, ya, ditimbang sejauh mana kebaikan-kebaikan kita dan sebanyak mana keburukan-keburukan kita yang pernah kita lakukan. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar, ya. Itu ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 47, ya, bisa kita mencari dalam tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Adl. Apa itu Al-Adl? Maha adil. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Hakim di Indonesia, bahkan dunia, itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakim satu-satunya nanti yang memberikan keputusan, yang bisa memberikan keputusan secara sempurna itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya berlaku di segala hal, dimanapun, ya, masalah apapun Allah akan berlakukan secara adil. Keadilan Allah berlaku pula pada saat hari pembalasan, ya. Tidak ada satupun, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil sebesar zarah pun perbuatan kebaikan kita Allah akan balas, dan sebesar atau sekecil perbuatan jahat pasti Allah akan balas juga pada diri kita, ya. Itu
sangat luar biasa. Tidak ada sedikit pun yang akan terlewatkan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pasti semuanya akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah al-akhir, maha akhir, ya. Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada satupun yang hidup, ya. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat al-akhir yang berarti maha akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, dialah yang maha awal, akhir, yang zahir dan batin, ya. Kemudian contoh perilaku yang meneladani sifat Asmaul Husna, ya. Contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Apa itu contoh-contohnya, ya, perilaku kita yang dikategorikan meneladani Asmaul Husna? Pertama, sifat tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Di antaranya adalah kokoh pendirian, ya. Jadi kokoh pendirian itu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, punya keyakinan yang sangat luar biasa. Tentunya keyakinan yang ditunjang oleh keilmuan. Yang kedua, memberi rasa aman, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang lain. Itu salah satu contoh bahwa kita beriman kepada Asmaul Husna, tidak membuat kerusakan, tidak menakut-nakuti, tetapi kita memberikan rasa aman kepada orang lain. Kemudian ada tawakal, ya. Yang ketiga adalah tawakal. Itu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha maksimal. Jangan kita hanya bisa bertawakal tanpa melakukan ikhtiar. Ikhtiar kita lakukan, setelah itu baru kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Orang sakit jangan pasrah, tapi carilah obat terlebih dahulu. Setelah mendapatkan obat baru kita bertawakal kepada Allah, karena yang maha memberikan sembuh itu adalah Allah Subhanahu. Kemudian yang keempat, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Asmaul Husna, yaitu adalah al-adil, ya, melakukan sesuatu sesuai aturan yang berlaku, ya, atau memiliki keadilan, sehingga tidak memandang itu keluarga dan yang lainnya, tapi keadilan itu perlu kita terapkan agar kita tergolong sebagai orang yang memang benar-benar beriman atau mengimani Asmaul Husna. Penerapan selanjutnya adalah kokoh pendirian, ya. Penerapan perilaku yang meneladani Asmaul Husna, menjalankan ajaran Islam secara konsisten, ya. Caranya, ya, agar kita memiliki pendirian yang kokoh itu adalah menjalankan ajaran Islam secara konsisten, mendakwahkan ajaran Islam, ya. Continue, ya, dalam menjalankan dakwah Islam itu selalu continue, mengajar. Kemudian memberikan rasa aman, ya. Seorang muslim dapat memberikan rasa aman bagi semuanya tampak dari sikap dan perkataannya. Jangan suka menggibah, ya, karena ketika kita sudah mengadu domba, menggibah, memfitnah orang, maka orang lain tidak akan merasakan nyaman kepada diri kita. Selanjutnya, tawakal, ya. Bersabar apabila usaha belum berhasil, bersyukur kepada Allah ketika usaha berhasil. Kemudian bersikap husnuzon, ya, jangan seuzon saja kebawaannya kepada Allah, ya. Ketika kita berseuzon kepada Allah, maka Allah akan sesuai dengan prasangka kita, ya. Kemudian tidak menyalahi orang lain ketika mengalami kegagalan. Jangan menyalahkan orang lain. Oh, karena kamu ini usaha saya dan yang lain. Karena kamu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan orang lain, hindarkan. Kemudian sikap adil wajib ditegakkan dalam segala persoalan hidup manusia bagi manusia yang melanggar. Ya, meskipun memang tidak ada yang adil sempurna, tetapi setidaknya bisa mendekati, ya, bisa memberikan keadilan yang itu semuanya tidak merugikan orang lain. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan singkat ini, ya, Asmaul Husna ini, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sifat-sifat nama-nama Allah tadi,
sehingga dengan nama-nama Allah tadi kita mampu mencerminkan kehidupan kita lebih baik lagi, ya. Terima kasih, mohon maaf materi yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan dengan materi ini semuanya bisa mendapatkan hikmah, ya, dari penjelasan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.